Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Maidah ayat 3 bagian kelima. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf dhad punya sifat namanya istitalah yang artinya makhrajnya memanjang ya. Huruf ra dibaca secara tafkhim karena ra berbaris di atas yaitu barisnya fathah. Maka cara bacanya ditebalkan. Cara menebalkannya adalah dengan mengangkat pangkal lidah kita. Turra fi hukumnya adalah mad tabi'i zahiri karena ada ya sukun yang sebelumnya berbaris kasrah. Maka cara bacanya panjang fi-nya 2 harokat. Fi makhmasatin tin ada hukum izhar halqi sebab ada tanwin kasrah yang menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu huruf ghain. Maka tanwin kita bunyikan dengan jelas. Jadi bunyinya N ya. Fi makhmasatin ghai. Ghai ada harfu lin atau huruf lin. Sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris fathah. Maka cara bacanya cukup kita lembutkan atau kita lunakan saja. Ghaira. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra dibarisi fathah. Maka cara membacanya adalah ditebalkan, pangkal lidah naikkan. Ra. Ghaira mutajah. Berikutnya ja. Hukumnya adalah mad tabi'i zahiri sebab ada alif yang didahului baris fathah. Maka dibacanya panjang 2 harokat jimnya. Mutajanifil. Lalu berikutnya ada hukum idgham bila gunnah karena ada tanwin kasrah menghadapi huruf lam. Maka tanwinnya dileburkan atau dimasukkan ke lam, tidak disertai dengung. Jadi ini cukup kita tekan saja. Mutajanifil li'itham. Nah ini kalau berhenti di sini ya, mimnya kan disukunkan, huruf sa-nya sudah sukun. Nah ini sa dialirkan, huruf mimnya harus tetap terbaca li'itham. Nah tapi di atasnya ini ada tanda waqaf namanya waqaf adamul waqfi atau waqaf mamnu. Waqaf mamnu artinya kita dilarang berhenti di sini. Tetapi jika terpaksa berhenti, misal karena tidak kuat nafas, maka berhenti saja. Kemudian dianjurkan untuk mundur lagi ya, 1, 2, 3 atau 4 kalimat sebelumnya. Li'ithmin. Nah kalau terus ini ada hukum tajwid namanya ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung awsat. Ikhfa awsat karena ada tanwin kasrah yang menghadapi huruf fa. Maka tanwinnya ini dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju makhraj huruf fa disertai bunyi dengungan. Li'ithmin, samar dan dengungannya sama, kita siap-siap menyentuhkan ujung 2 gigi seri atas ke bibir bawah bagian dalam.
li'ithmin fa'inna. Kemudian ada hukum gunnah musyaddadah karena nunnya bertasydid, maka dibacanya dengung. Jadi ini bunyi N kita tahan. Fa innallaha. Lam jalalah atau lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya tebal. Pangkal lidah naikkan. Fa innallaha. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam juga. Maka alif lam ini tidak kita baca atau disebut dengan idgham syamsi. Fa innallah, Allah matobi'i muqaddar karena huruf lam berbaris fathah panjang. Maka cara bacanya huruf lam ini kita panjangkan 2 harokat saja. Fa innallaha ghafur. Fu matobi'i dhahiri karena ada waw sukun yang sebelumnya berbaris dhammah. Maka huruf fa ini kita panjangkan 2 harokat saja. Ghafurur. Ro kita bunyikan secara tafkhim karena ro-nya berbaris tanwin dhammah. Maka dibacanya tebal, pangkal lidah naikkan. Ru. Ghafurur. Kemudian di sini ada hukum idgham bila gunnah. Karena tanwin dhammah menghadapi huruf ro. Maka tanwinnya masuk ke ro, ghafurur tanpa dengungan. Jadi cukup ditekan. Ghafurullah. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena berbaris fathah, maka dibacanya tebal, pangkal lidah angkat. Ra. Rahim. Ketika berhenti di him, maka ini hukumnya adalah mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun didahului kasrah, huruf yang disukunkannya mim. Kalau berhenti hi boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum dari yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.